Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan kepabeanan import untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ekspor dan Import. Tugas ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Sipa Miftahul Janah dengan NPM 1012147. Yang kedua, Irfan Rachman Sofian dengan NPM 101213999. Yang ketiga, Ari Priyanto dengan NPM 1012141. Yang keempat, ada Desta Anggara Saputra dengan NPM 101211416. Dan yang terakhir, M. Hatan Atorik dengan NPM 112111276. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama, definisi kepabeanan di slide 4, pengertian import di slide 5, kepabeanan import di slide 6, persetujuan dan pendaftaran di slide 8, tarif bea masuk di slide 8, dokumen import di slide 9, pajak pertambahan PPN dan PPNBM di slide 10, larangan dan pembayaran import di slide 11, dan yang terakhir lampiran foto di slide 12. Selanjutnya, definisi kepabeanan. Kepabeanan berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nah, berdasarkan definisi ini, fokus kegiatan kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean atau import, dan terhadap keluarnya barang-barang keluar daerah pabean atau bisa disebut dengan ekspor. Nah, fokus kegiatan kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar. Pengertian import. Import artinya adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Suatu barang dianggap sebagai barang import bila mana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean. Itu artinya bahwa ketika kapal atau pesawat udara yang membawa barang-barang niaga telah melewati batas daerah pabean Indonesia, maka barang-barang tersebut secara de facto telah memenuhi syarat sebagai barang import. Kepabeanan import. Kepabeanan import merupakan bagian integral dari sistem perdagangan internasional dan menjadi alat pengendali bagi pemerintah untuk melindungi industri lokal, mengatur aliran barang, dan mengumpulkan pendapat melalui bea masuk dan pajak lainnya. Importir perlu memahami peraturan dan prosedur yang berlaku di negara tertentu untuk memastikan kelancaran proses impor mereka. Kepabeanan impor merujuk pada proses administratif dan regulasi yang terkait dengan masuknya barang atau komoditas dari luar negeri ke suatu negara. Proses ini melibatkan pihak berwenang di bidang kepabeanan untuk mengawasi dan mengatur arus impor guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Beberapa poin kunci terkait kepabeanan impor. Oke, nah selanjutnya adalah persetujuan dan pendaftaran. Nah, impor barang biasanya memerlukan persetujuan dan pendaftaran resmi dari otoritas kepada kepabeanan setempat. Nah, ini bisa termasuk izin impor dan juga registrasi dari badan-badan tertentu. Untuk selanjutnya adalah tarif bea masuk. Nah, negara umumnya menetapkan tarif bea masuk untuk barang-barang tertentu. Tarif ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh importir untuk membawa barang ke dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya adalah dokumen impor, di mana proses kepabeanan melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang mendukung impor seperti faktur, dokumen pengiriman, dan dokumen keuangan terkait. Nah, di sebelah ini ada contoh format dokumen kepabeanan yang wajib disampaikan oleh importir ataupun dari pihak eksportir. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai penjualan barang mewah atau PPNBM. Barang yang diimpor dapat diperiksa secara fisik untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi dalam dokumen impor dan mematuhi peraturan keamanan serta kesehatan. Untuk poin yang kedua adalah larangan dan pembatasan impor. Beberapa barang mungkin dilarang atau dibatasi untuk diimpor karena alasan keamanan nasional, kesehatan masyarakat, atau kebijakan perdagangan tertentu. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kawasan pabean.
Kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas tertentu di pelabuhan laut atau tempat lain untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang kedua ada TPS. TPS yaitu lapangan atau tempat untuk menimbun barang ekspor ataupun impor sementara menunggu pemuatan dan juga pengeluaran barangnya. Yang ketiga ada TPS pergudangan, di mana TPS pergudangan ini yaitu suatu kawasan atau bangunan yang memiliki persyaratan tertentu digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Dan yang terakhir ada tempat penimbunan berikat, yaitu tempat untuk menimbun barang impor dalam waktu tertentu untuk nantinya dijual secara lelang.